untuk ibaratnya merubah kehidupan orang lain. Contohnya nih, kita ngasih ilmu ke orang, kita ngasih. Itu apa lagi Pak yang kira-kira bisa selain modal percaya, mobil Pajero tiba-tiba dikasih, sedangkan kita belum bisa nyetir, kan repot juga Pak. Contoh sederhananya gini Pak, ada dulu di daerah di Indonesia juga yang dalam waktu sekejap satu kampung semua beli mobil. Dengan pernah dengar beritanya dapat duit untuk pembebasan lahan atau apa, waktu itu dapat duit beliin mobil semua. Proyek besar ya Pak ya? Ya, dapat pokoknya ganti untung lah. Semua mungkin dalam satu rumah ada 5 orang ya mobilnya 5. Di rumah ada 7 orang mobilnya 7 karena duitnya cukup. Pernah dengar ya kan? Nah, tapi apa yang terjadi Pak? Mereka kebingungan gimana sumbernya lagi. Karena apa? Ya kalau bagi saya itu terlalu berlebihan. Jadi ibaratnya kaget. Nah, itu analoginya adalah ketika kita minta sesuatu tiba-tiba dikasih tanpa ada proses, tanpa ada kita dibimbing dulu sama Tuhan, kita justru nggak terarah. Ya kan? Coba mereka dulu begitu nerima uang, mungkin mobil cukup satu lah, nggak apa-apa, itu hak mereka. Jadi adanya. Yang lainnya dibelikan lahan lagi, ada sisanya mungkin untuk investasi jangka panjang. Mereka masih hidup enak Pak, duduk-duduk dapat uang. Tapi sekarang kan bingung, mobil dijual nilainya udah turun. Sudah turun ya? Ya pasti turunnya kan nggak hanya 5-10%, udah dihitung mobil bekas kan. Nah dari situ apa? Yang rugi siapa? Ya mereka sendiri. Berarti perlu ada kesiapan mental dari itulah kenapa kita minta sesuatu nggak langsung dikasih sama Tuhan, karena kita harus dipantaskan dulu. Jadi kita disiapkan secara mental, spiritual, terus mungkin ilmu kita juga dipersiapkan. Ibaratnya gini, kalau kita menerima banyak uang tapi kita nggak punya ilmu pengelolaannya juga sia-sia kan Pak? Iya kan Pak? Contohnya tadi itu ya? Ya, kita tiba-tiba wah beli ini beli itu, kita beli sesuatu yang nggak produktif. Saya ada seorang temen ini sangat luar biasa banget. Dulu memang dia orang nggak punya, bukan orang berada lah. Waktu dia kuliah itu di kampusnya mungkin nilainya paling kecil ininya secara ekonomi gitu. Tapi secara ilmu dia luar biasa. Karena dia yakin dia bisa berubah dan bahkan dia tetap menjaga kesederhanaannya Pak. Jadi untuk masuk ke rumahnya aja, ke komplek rumahnya aja, pemeriksaan dari security itu berlapis-lapis Pak. Nah, tapi dia tetap sederhana, kemana-mana juga naik motor meskipun ada mobil. Karena apa? Dia membedakan, oh aku belum perlu nih kesana pakai mobil karena hanya sebentar atau hanya hal yang bukan sesuatu yang harus bawa barang banyak. Dan dia punya usaha Pak. Ini sangat luar biasa. Usahanya adalah toko spare part Pak. Saya seumur hidup baru tahu toko spare part kayak toko kuliner, kayak usaha kuliner Pak. Karena apa? Sebelum buka udah banyak yang ngantri. Jadi pagar masih ditutup, gerbang antri itu banyak sekali. Dan itu per hari itu transaksinya luar biasa banget. Padahal penghasilan dari jualannya ya lumayan Pak. Per bulan itu bisa miliaran gitu kan. Dan bahkan dia pun juga masih orangnya santai. Orang kemana-mana pakai HP yang berkelas, ibaratnya gambar buah-buahan itu loh Pak, yang digigit ulat atau apa itu kan. Nah dia nggak mau Pak, dia pakainya HP jadi. Karena loh kamu kan bisa beli lah sama tokonya pun aku beli bisa, cuman aku buat apa kan. Nah karena apa itu? Mentalnya udah siap Pak. Dan manajemen keuangannya juga udah siap. Jadi dia hanya membeli sesuatu yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Jadi dia nggak gengsian, dia nggak ibaratnya nggak suka pamer juga. Dan itu sebenarnya harus dicontoh yang seperti itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Nggak semua orang bisa seperti itu. Nah itu anaknya pun juga mengikuti caranya, polanya untuk mengikuti pola-pola yang sehat Pak ya, pola yang sehat seperti ini Pak ya. Jadi anaknya punya bisnis sendiri juga sekarang. Dan ya sedikit banyak saya juga jadi konsultannya juga, misalkan untuk brandingnya, terus untuk marketingnya bagaimana. Nah dari situ apa? Saling belajar Pak. Berarti nerima sesuatu itu kita harus siap dulu. Dan kita harus pantas. Dalam artian pantas itu
jangan kaget. Kalau istilahnya OKB Pak ya. OKB ya, orang OKB, kaya baru. ya, jadi bingung. Gayanya bla bla bla. Wah, habis itu dikeluarin dari perusahaannya bingung. Bingung ya. Atau usahanya lagi nggak jalan bingung. Iya, iya. Karena gini, prinsipnya adalah ketika kita udah siap, ya kita akan ditambah terus. Oke, ya, ya. Oh, kamu udah siap nih di level ini, kamu udah pantas dikasih gitu misalkan. Wah, ternyata kamu bisa merawatnya. Ku kasih lagi lebih besar. Nah, sampai ya, bertahap gitu. Ya. Tapi yang konsep dalam keberlimpahan ini Pak, apakah juga menuntut semacam ini ya, kecerdasan atau upaya yang keras dari individu yang memang menginginkan itu Pak? Itu upayanya sebenarnya tinggal kita mau belajar atau enggak. Dalam artian belajar kan di sini banyak sekali ya. Zaman sekarang kan kita mau belajar nggak harus sekolah khusus atau apa. Kita bisa pelajari misalkan tentang pengelolaan keuangan. Kita bisa belajar cari di YouTube entah channelnya siapa. Kita bisa belajar untuk hal apapun. Selama kita mau siap, ya sudah, kita akan menjadi orang yang bakal di ini sama Tuhan itu dimanja gitu. Oh, kamu udah aku kasih Pajero ya, ternyata wah kamu bisa merawatnya luar biasa. Aku kasih nih Alphard. Nah, sangat luar biasa kalau bisa seperti itu. Tapi kadang orang itu pesimis. Bisa nggak ya? Kapan ya aku bisa naik mobil seperti itu? Kapan aku bisa beli? Atau kadang ada yang bilang nggak mungkin aku bisa beli seperti itu. Nah, itu justru yang menghambat. Justru menghambat Pak ya, karena ada semacam keraguan ya, dalam itu, dirinya. Gini Pak, limiting belief namanya. Jadi dia membatasi keyakinannya, membatasi ibaratnya impiannya, dia batasi sendiri, dia pagerin sendiri, nggak bisa jalan. Nah, itu yang rugi siapa? Ya orang itu sendiri. Oke kawan-kawan, wah, cukup menggembirakan ya. Ini kita ngobrol-ngobrol soal keberlimpahan ya. Ini sangat realistik dan apa namanya? Setiap orang punya hak juga untuk maju, untuk sukses, untuk kaya, untuk berlimpah, itu punya hak Pak. Nah, kira-kira kawan-kawan sudah siap untuk menerima keberlimpahan? Kita nanti bisa sharing-sharing dengan Pak Albert lewat Sukses Pro. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan, mungkin dengan tema dan mungkin yang lebih dalam lagi Pak ya. Iya. Nah, lebih dalam ke sesi berikutnya. Menggapai mimpi, maju bersama.